إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم أما بعد إخوة الإيمان يحفظنا الله وإياكم أجمعين. Berbahagia dan bersyukur kita kehadirat Allah atas masih diberikannya kita nikmat sehat, nikmat sempat serta nikmat semangat untuk tetap kembali taat. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah, karena sebakhil-bakhil manusia adalah yang bila disebutkan namaku, kata Nabi Muhammad, lalu kemudian dia diam tidak bersalawat. Ketiga kalinya khatib tak lupa berwasiat kepada dirinya pribadi dan jamaah sekalian untuk terus menjaga kesehatan badan sebagaimana wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan iman. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara begitu nikmatnya menjadi bagian daripada kaum muslimin adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah sangat lama mengangkat, menahan, bahkan menghentikan turunnya azab-azab yang dahsyat kepada mereka pelaku-pelaku dosa yang di luar nalar logika, yang melampaui batas kekufuran dan kesyirikannya. Sejak diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah sebuah keistimewaan bagi kita umat Muhammad bahwa keburukan apapun yang menimpa kita atas atau karena dosa-dosa kita, Allah jadikan keburukan-keburukan tersebut sebagai penggugur dosa kita, dengan catatan Anda, saya, kita semua harus bersabar dan mengharapkan pahala dari keburukan tersebut. Kalau keburukan yang menimpa kita adalah penggugur dosa, lalu bagaimana dengan musibah, bala, bencana, keburukan yang menimpa anak-anak kecil yang belum dewasa, belum balik, belum berlaku perintah dan larangan, halal dan haram bagi mereka? Apakah juga jadi penggugur dosa? Sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, kita bahas dulu apa itu al-bala dan apa itu al-musibah. Al-bala, teman-teman sekalian, anak-anak tolong mulutnya sejenak ditutup. Anak-anak, al-bala merupakan sinonim daripada al-ikhtibar wal imtihan, ujian kalau dalam bahasa kita. Al-bala artinya ujian. Dan al-bala asal mulanya dipakai untuk mensifati pakaian atau kain yang sudah mulai rapuh, lapuk benang-benangnya, sudah tepok kalau kata orang Betawi.
lalu kemudian digunakan untuk keburukan yang menimpa manusia, karena pada umumnya manusia bila tertimpa musibah keburukan rapuh jiwa raga. Bukankah demikian? Kemudian al-bala ternyata di dalam Al-Quran, seperti ayat yang barusan kita bacakan di Muqaddimah Al-A'raf 168, sifatnya lebih umum daripada al-musibah, karena ia mencakup kebaikan dan keburukan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan kami uji mereka. Dalam ayat ini konteksnya adalah Bani Israel, Yahudi, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan, kenikmatan, kemewahan semuanya adalah ujian, sebagaimana halnya keburukan. Sedangkan al-musibah sifatnya lebih sempit, teman-teman sekalian, hanya bersifat keburukan. Namun di sisi lain, di saat yang sama, al-bala objeknya justru lebih sempit, karena ia hanya berlaku bagi mereka al-mukallafin, orang yang sudah dibebani syariat, sudah balik. Berbeda dengan musibah akan menimpa yang balik maupun yang belum balik. Maka bisa kita simpulkan jika ditinjau dari sisi bahasa maupun bahasa Al-Quran, bahwa yang menimpa anak kecil lebih tepat jika kita katakan sebagai al-musibah, bukan al-bala, karena al-bala bersifat atau berfungsi untuk menggugurkan dosa, sedangkan musibah umum sifatnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau yang menimpa anak kecil bukanlah penggugur dosa, lalu apakah wajib bagi anak kecil yang tertimpa musibah, semisal kehilangan ayah, orang tua, ikut andil atau ikut mengalami luka berat dalam kecelakaan, naudzubillah, atau harta warisannya diambil oleh orang lain? Apakah ia wajib untuk bersabar sehingga jika dia berkeluh kesah menjadi sebuah dosa? Jawabannya tidak, karena anak kecil belum berlaku baginya hukum syar'i, sehingga jika dia berkeluh kesah atas musibah tidaklah dianggap sebagai dosa. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika keburukan anak kecil yang belum balik tidak dicatat, tidak ditulis sebagai sebuah dosa, sehingga tidak ada dosa yang digugurkan dengan musibah, lalu bagaimana dengan kebaikan yang mereka lakukan? Apakah akan ditulis sebagai sebuah pahala? Jawabannya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis perintah bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya sholat di usia 7 tahun dan memukul dengan pukulan yang mendidik, ringan, tidak melukai pada saat mereka berusia 10 tahun. Hadis yang kedua, hadis seorang imra'atun khas'amiyah yang datang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ali hada hajjun?" Ya Nabi, apakah anak kecil ini boleh berangkat haji? "Na'am," kata Nabi, "walaki ajrun." Ya boleh, dan bagimu pahala. Boleh artinya apa? Tidak mungkin Allah kemudian menyia-nyiakan aktivitas ibadah dari anak kecil. Dalam surat At-Taubah bukankah Allah berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan aktivitas kebaikan dari orang-orang yang berbuat baik dari kalangan kaum muslimin. Jadi jelas, amal saleh anak kecil yang dilakukan oleh mereka akan ditulis sebagai pahala. Diperkuat dengan ucapan Umar bin Khattab, sahabat yang sangat pemberani lagi mulia, yang ucapannya, yang sikap-sikapnya banyak turun Al-Quran oleh karena sikapnya. Beliau berkata, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, "Tuktabu lis-saghiri hasanatuhu wa la tuktabu anhu sayyi'atuhu." Anak kecil akan dicatat sebagai pahala amal-amal baiknya, sedangkan keburukannya tidaklah dicatat sebagai dosa. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila daris salam khairul bashar wa afdalil khalqi wal anam. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua yang dapat kita simpulkan dari khutbah yang pertama bahwa pertama, yang menimpa anak kecil bukanlah al-bala melainkan al-musibah, agar sesuai dengan keilmiahan yang kita nukil dari tata bahasa dan Al-Qur'an. Yang kedua, bahwa anak kecil tidak wajib bagi mereka untuk bersabar, namun bagi orang tua tentu wajib untuk mengajari anak-anak mereka bersabar saat musibah melanda. Yang ketiga, segala kebaikan amal saleh yang dilakukan oleh anak kecil adalah ditulis sebagai sebuah pahala. Oleh karena itu saya himbau teman-teman sekalian agar Anda semua membiarkan anak-anak kecil kita untuk tetap ke masjid. Jangan dilarang, apalagi dipukul. Lawang Nabi mendidik anak di usia 10 tahun agar kita pukul dengan didikan agar mereka sholat, ini kok malah dilarang. Yang kedua, lihatlah bagaimana dalam riwayat Ar-Rubayyi binti Muawid ibn Afra, para sahabat mengatakan, kunna nusawwim sibyanana as-sighar, kami melatih anak-anak kecil kami untuk berpuasa, fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihan, untuk mengalihkan rasa lapar mereka kami didik atau kami alihkan dengan mainan terbuat dari kapas. Lihat bagaimana para sahabat membiasakan anak-anak kecil untuk beribadah. Cuma saya ingatkan pula di sini agar orang tua yang berada di masjid untuk tetap membimbing dan terus membimbing mereka agar tidak membuat keributan di dalam masjid. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, serta segera mengangkat al-bala wal waba dari negeri kita tercinta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma. Allahumma ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' warfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa' wa qarana min baladina hadha wa min buldanil muslimina 'ammah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.